nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada baginda besar Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang saat ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebaik-baiknya kepada Bapak Isman Iskandar selaku dosen mata kuliah Teori Sosial Keagamaan dan teman-teman semua yang telah hadir pada diskusi makalah hari ini. Pada pertemuan kali ini, kami kelompok 11 akan menyajikan materi seputar Emil Durkheim yang beranggotakan pertama, Salva Alifa Sadiah, saya sendiri, kedua Tiara Rizkia, dan yang ketiga Uhti Lutfiah. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada diskusi kali ini. Yang pertama pembukaan, kedua penyajian materi, ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir masukan dan tambahan dari dosen Lampu. Dan yang terakhir penutup. Untuk kelancaran acara diskusi kita pada hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya yaitu penyajian materi yang akan dibawakan oleh Tiara Rizkia. Kepada Tiara dipersilahkan. Maaf, kepada Via. Kepada Via dipersilakan. Baik, terima kasih. Materi yang pertama yakni tentang latar belakang dari kehidupannya Emil Durkheim. Durkheim dilahirkan pada tanggal 15 April 1858 di kota Epinal, Provinsi Lorini, dekat Strasbourg, itu daerah timur laut Prancis. Ia merupakan seorang jenius dalam tokoh sosiologi yang memperbaiki metode berpikir sosiologis yang tidak hanya berdasarkan pemikiran-pemikiran logika filosofis, tetapi sosiologi akan menjadi suatu ilmu pengetahuan yang benar apabila mengangkat gejala sosial sebagai fakta-fakta yang dapat diobservasi. Durkheim dilahirkan dalam keluarga agamis, namun pada usia belasan tahun, itu Durkheim minat terhadap agama lebih akademis daripada teologis. Ayahnya adalah seorang pendeta Yahudi. Durkheim kala itu sebagai salah seorang pemuda yang sangat dipengaruhi oleh guru-guru sekolahnya yang beragama Katolik Roma, walaupun ayahnya adalah seorang pendeta Yahudi. Mungkin dengan pengaruh itulah yang menambah keterkaitan terhadap masalah agama, meskipun guru-gurunya sendiri tidak dapat menjadikannya sebagai seorang penganut Katolik yang beriman. Sebab sejak muda, Durkheim telah menyatakan dirinya sebagai seorang yang agnostik, di mana agnostik ini adalah kelompok yang ragu atas keberadaan Tuhan. Agnostik ini percaya bahwa seseorang itu tidak dapat menentukan apakah Tuhan itu ada atau tidak, sehingga memilih menjalani kehidupan sesuai dengan seperangkat keyakinan terlepas dari kepercayaan mengenai ada atau tidaknya Tuhan. Dan mereka, penganut agnostik ini, merasa bahwa mengetahui Tuhan ada atau tidaknya itu bukanlah suatu hal yang penting bagi mereka. Nah, kemudian dengan sikap ini bersimpangan dan kontras dengan ayahnya Durkheim dan pada yang telah dipelajarinya dari guru-guru Katoliknya itu sejak muda. Pada akhirnya Durkheim ini dikenal sebagai seorang ateis yang kuat dan selalu bersifat agnostik. Sekali lagi, yaitu seseorang yang tidak pernah mempersoalkan kebenaran keyakinan masyarakat yang sedang ditelitinya. Selanjutnya yakni riwayat pendidikan dan karir Emil Durkheim.
pada usia ke-21 tahun, Emil Durkheim memasuki sekolah terkenal di École Normale Supérieure di Paris setelah sebelumnya gagal dalam ujian pertamanya dan kemudian mengambil studi sejarah dan filsafat. Di universitas tersebut, dia merupakan mahasiswa yang serius dan kritis. Kemudian, pemikiran Durkheim dipengaruhi oleh dua orang profesor di universitasnya itu, yakni Fustel de College dan Emile Bottrop. Setelah ia menamatkan pendidikan di École Normale Supérieure ini, Durkheim mengajar pelajaran filsafat di salah satu sekolah menengah atas, Lycée Louis de Le Grand di Paris pada tahun 1882 sampai 1887. Kemudian Durkheim juga sempat pergi ke Jerman untuk mendalami psikologi kepada Wilhelm Wundt. Kemudian masih pada tahun 1887 pada usia yang ke-29 tahun, di samping prestasinya sebagai pengajar dan pembuat artikel, dia juga berhasil mencetuskan sosiologi sebagai disiplin ilmu yang sah di bidang akademik. Karena prestasinya itu sehingga dia diangkat sebagai ahli ilmu sosial di Fakultas Pendidikan dan Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Bordeaux. Kemudian Durkheim ini diberi posisi sebagai ilmuwan sosial dan pendidikan, terutama dalam penelitian sosialnya. Kemudian sampai 15 tahun di Bordeaux, Durkheim telah menghasilkan 3 karya besar yang diterbitkan dalam bentuk buku. Adapun karya-karya beliau pada tahun 1892 itu Durkheim menerbitkan tesis doktoralnya dalam bahasa Prancis, yaitu The Division of Labor in Society, dan tesisnya dalam bahasa Latin yaitu tentang Montesquieu. Kemudian pada tahun 1895 itu Durkheim menerbitkan buku keduanya, yaitu The Rules of Sociological Methods. Dan pada tahun 1896, Durkheim diangkat menjadi profesor penuh untuk pertama kalinya di Prancis, yaitu pada bidang ilmu sosial. Kemudian pada tahun 1897, itu Durkheim menerbitkan buku ketiganya yang berjudul Suicide. Dan pada saat yang sama pula, Durkheim dan beberapa sarjana lainnya itu bergabung untuk mendirikan Leni Sosiologi, sebuah jurnal ilmiah pertama yang memuat artikel-artikel tentang sosiologi, yang kemudian menjadi terkenal di seluruh dunia. Kemudian yang selanjutnya pada tahun 1902, Durkheim diangkat sebagai profesor sosiologi dan pendidikan di Universitas Sorbonne, Prancis. Pada tahun 1912, perhatian dan minat Durkheim terhadap agama yang dipengaruhnya terhadap kehidupan sosial itu diwujudkan dalam sebuah karyanya yang berjudul Les Formes Élémentaires de la vie religieuse. Dan karya ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Joseph Ward Swain menjadi The Elementary of the Religious Life pada tahun 1915. Materi selanjutnya yakni tentang teori-teori dari Emil Durkheim yang akan disampaikan oleh Tiara Rizkia. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu teori-teori Emil Durkheim. Next.
Emil Durkheim sering dikatakan oleh masyarakat sebagai peletak dasar sosiologi modern. Hampir semua teori beliau berkaitan erat dengan sosiologi. Salah satu teori sosiologi beliau yang masyhur yaitu fakta sosial dan solidaritas sosial. Selain kedua teori tersebut, beliau juga menciptakan teori yang lain, yakni teori agama, teori bunuh diri, teori fakta sosial, dan teori solidaritas sosial. Pertama, teori agama. Durkheim berpendapat bahwa agama dan masyarakat itu bersatu dan sama. Beliau juga menganggap bahwa agama adalah sebagai dari fakta sosial. Pada teori agama ini, Durkheim menganalisis dari segala aspek, di antaranya sifat agama, bentuk agama, sumber, akibat, dan ragam agama dari sudut pandang sosiologis. Durkheim mengatakan bahwa agama bermula dari masyarakat setempat, yang mana masyarakat itu selalu membedakan hal-hal yang dipandang sakral dan profan. Teori agama yang dikemukakan oleh Durkheim berbeda dengan teori agama lain, yang mendeskripsikan bahwa agama ialah kepercayaan kepada hal-hal yang supranatural, seperti Tuhan dan dewa-dewi. Durkheim menjabarkan agama dari perspektif sakral, bahwa agama adalah sistem keyakinan yang dianut masyarakat setempat dan di dalamnya terdapat penerapan hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang sakral, seperti keyakinan dan praktik-praktik yang dianut oleh suatu kelompok bermoral yang dilaksanakan di tempat yang sakral, yaitu masjid. Next. Selanjutnya, teori bunuh diri. Menurut Durkheim, faktor-faktor sosial merupakan salah satu penyebab individu melakukan aksi bunuh diri. Durkheim mengklarifikasikan bunuh diri ke dalam 4 tipe. Pertama, egoistik, suicide, yaitu bunuh diri yang disebabkan karena integritas sosial yang kurang. Dia tidak memiliki ikatan pada suatu kelompok yang kuat, tidak mempunyai teman, dan ikatan dengan keluarganya pun kurang sehingga melahirkan jiwa individualistik yang berlebihan. Durkheim mengklarifikasikan bunuh diri ke dalam 4 tipe. Pertama, egoistik suicide, yaitu bunuh diri yang disebabkan karena integritas sosial yang kurang dan tidak memiliki ikatan satu kelompok yang kuat, tidak mempunyai teman, dan ikatan dengan keluarganya pun kurang sehingga melahirkan jiwa individualistik yang berlebihan. Ketiga, anomisuicide, yaitu bunuh diri yang disebabkan oleh perubahan-perubahan secara mendadak dan secara ekstrim di lingkungan sekitar, sehingga kita tidak dapat menerima perubahan tersebut secara tanggap dan merasa terbebani. Keempat, fatalistic suicide, yaitu tindakan bunuh diri yang disebabkan oleh aturan masyarakat setempat yang terlalu mengikat dan mengekang, sehingga tiap individu tidak bisa bergerak secara bebas. Mereka dituntut untuk selalu mengikuti aturan tersebut dan merasa tertekan dan terbebani dalam melaksanakan aturan tersebut. Next. Selanjutnya, teori fakta sosial. Fakta sosial menurut Durkheim yaitu seluruh cara bertingkah laku dan berpikir yang umum terjadi di masyarakat karena adanya paksaan ekstrim yang dapat memonitor tiap individu. Fakta sosial ini merupakan aturan yang mengikat tingkah laku individu di dalam sebuah masyarakat. Jika tidak melakukan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, masyarakat setempat menganggap tindakan tersebut tidak baik. Emil Durkheim
membagi fakta sosial menjadi dua. Pertama yaitu fakta sosial material, yaitu fakta sosial yang bisa diamati secara langsung dan cenderung mudah difahami, contoh hukum dan birokrasi. Kedua, fakta sosial non-materi, yaitu fakta sosial yang berada di pemikiran tiap individu atau bisa disebut kekuatan moral, seperti nilai dan norma. Selanjutnya, teori solidaritas sosial. Teori solidaritas sosial ini Durkheim membagi menjadi dua kategori, yaitu solidaritas sosial mekanis dan solidaritas sosial organis. Kedua kategori ini berbeda satu sama lain, seperti solidaritas mekanis adalah kesadaran kolektif di mana masyarakat memiliki tingkat homogenitas yang tinggi dimulai dari persamaan sifat, keyakinan, dan norma yang dianut oleh masyarakat setempat. Solidaritas mekanis ini didasarkan pada hukum represif atau memaksa, di mana individu tidak akan menilai secara main-main terhadap peraturan yang sudah dibuat oleh masyarakat setempat. Walaupun pelanggaran tersebut hal kecil, bisa jadi di tipe solidaritas mekanis ini memberlakukan sanksi yang lebih besar, contohnya pada masyarakat desa. Sedangkan solidaritas sosial organis terbentuk oleh hukum restitutif, di mana pelaku kejahatan melakukan sanksi hanya sekedar untuk restitusi kejahatan mereka saja. Sanksi ini biasanya lebih lunak seperti denda dan sebagainya. Moralitas di solidaritas organisasi ini bukan menghilangkan melainkan mengalami perubahan. Masyarakat mulai individualistik, kesadaran kolektifnya rendah dan pembagian kerja mulai terspesialisasi. Contohnya pada masyarakat perkotaan. Perbedaan dari kedua solidaritas tersebut di antaranya solidaritas mekanis, pembagian kerja rendah atau generalisasi hukum represif, kesadaran kolektif tinggi, dan menitik beratkan di persamaan kolektif. Sedangkan organis, pembagian kerja mulai terspesialisasi, hukum restitutif, kesadaran kolektif rendah, menitik beratkan kepada perbedaan individu. Materi selanjutnya yaitu karya-karya dalam bidang sosiologi dan lainnya yang akan disampaikan oleh Kepala Staf. Baik, terima kasih. Durkheim sempat belajar psikologi ilmiah kepada Wilhelm Wundt di Jerman. Kemudian Durkheim menerbitkan buku seputar pengalamannya ketika berada di Jerman. Berkat penerbitan buku tersebut, pada tahun 1887, Durkheim berhasil masuk ke dalam Universitas Bordeaux, serta mendapatkan jabatan di jurusan ilmu sosial dan pendidikan. Selama 15 tahun beliau berkarir di universitas tersebut, Durkheim telah menghasilkan 3 karya besar berbentuk buku, di antaranya pada tahun 1895, beliau menerbitkan Rules of Sociological Method. Pada tahun 1893, beliau menerbitkan The Division of Labor in Society. Pada tahun 1897, beliau menerbitkan Suicide, A Study in Sociology. Selain itu, Durkheim juga menerbitkan jurnal yang berisi tentang artikel-artikel sosial yang diberi nama Les Années Sociologiques. Sejak beliau berkarir di Bordeaux, beliau sangat tertarik kepada pengaruh sosial dan agama, sehingga beliau menerbitkan buku yang sangat monumental pada saat itu yang berjudul The Elementary Forms of Religious Life. Emil Durkheim memberikan kesimpulan di dalam buku tersebut bahwa agama berkaitan erat dengan keyakinan dan praktik-praktik yang berkaitan erat dengan sesuatu yang sakral. Pada sekelompok tersebut tunduk, patuh, dan setia
setia terhadap aturan di dalamnya dan menjauhi segala sesuatu yang dilarangnya. Pada buku tersebut, Durkheim menganalisis agama pada masyarakat pribumi Australia dan menjelaskan mengenai sifat-sifatnya dan asal-usulnya yang murni dari mitos, konsep-konsep dan keyakinan tambahan dari penganutnya dan belum banyak konflik antar pemeluknya atau lainnya. Kesimpulan. Emil Durkheim adalah seorang tokoh sosiologi yang jenius. Beliau meningkatkan metode berpikir sosiologis yang tidak hanya didasarkan pada pemikiran logis, filosofis, tetapi sosiologi akan menjadi ilmu yang benar jika mengangkat indikasi sosial sebagai fakta yang dapat diamati. Durkheim belajar sejarah dan filsafat di sekolahnya yang terkenal di École Normale Supérieure di Paris. Durkheim mengajar pelajaran filsafat di salah satu sekolah menengah di Louis-le-Grand di Paris pada tahun 1882 sampai 1887 dan sempat pergi ke Jerman untuk belajar psikologi ke Wilhelm Wundt. Selain prestasi Durkheim sebagai dosen dan penulis artikel, Durkheim juga berhasil mencetuskan sosiologi sebagai disiplin ilmu yang sah di bidang akademik karena prestasinya, sehingga diangkat sebagai ilmuwan sosial di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Fakultas Ilmu Sosial Sains di Universitas Bordeaux. Lima belas tahun Durkheim hidup di Jerman untuk menimba ilmu di Universitas Bordeaux. Beliau menghasilkan 3 karya masyhur berbentuk buku, yakni The Division of Labor in Society, The Rules Sociological Method, dan Suicide. Lalu Durkheim juga bersama para rekannya turut andil dalam membangun Le Année Sociologie, yaitu jurnal yang membahas artikel seputar sosiologi. Durkheim pertama kalinya diberi jabatan sebagai profesor ilmu sosial di Perancis, yakni pada tahun 1896. Adapun salah satu teori sosial beliau yang masyhur yaitu fakta sosial dan solidaritas sosial. Selain kedua teori tersebut, beliau juga menciptakan teori agama dan teori bunuh diri. Durkheim menerbitkan buku seputar pengalamannya ketika berada di Jerman. Saat Durkheim berhasil masuk ke Universitas Bordeaux dan selama 15 tahun Durkheim berhasil menghasilkan 3 karya besar berbentuk buku. Dan selain itu, Durkheim juga menerbitkan jurnal yang berisi tentang artikel-artikel sosial dan masih banyak karya Durkheim yang lainnya. Baik, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya buka sesi pertama dengan 3 pertanyaan kepada teman-teman yang bertanya. Dipersilakan. Baik, saya izin bertanya. Bisa disebutkan ide-ide pokok Emil Durkheim terhadap agama? Terima kasih. Terima kasih, Vira. Kepada teman-teman yang lain, dipersilakan. Izin tanya, bagaimana Durkheim memandang agama dalam kehidupan masyarakat? Terima kasih, Saripah. Satu pertanyaan lagi kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita buka ini ya, sesi kuis.
No, silakan bertanya ya. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita ganti dengan ini ya. Saya yang nanya ya, kalau nggak ada pertanyaan. Tadi ada Pak, 2. Sudah ada 2 pertanyaan. Ada 2 ya, baik. Baik, satu lagi kepada teman-teman yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya, bagaimana pemikiran si Emil Durkheim ini tentang masyarakat saja? Terima kasih. Kepada pemakalah, silakan menjawab. Baik, saya izin menjawab pertanyaan Safira. Ide-ide pokok Durkheim terhadap agama, yakni pertama, bahwa agama primitif adalah kultus klan. Kultus itu adalah pola adat ritual yang berkaitan dengan benda tertentu yang berada dalam suatu cakupan khusus. Biasanya ini meliputi doa, kurban, persembahan nazar, dan lain-lain. Kultus adalah totemis, di mana totemis dan klan adalah merupakan bagian secara alamiah saling terkait. Totemis itu kepercayaan atau agama yang hidup pada sebuah komunitas atau organisasi yang mempercayai adanya daya atau sifat ilahi yang dikandung sebuah benda atau makhluk hidup selain manusia. Nah, kultus adalah totemis, di mana totemis dan klan adalah merupakan bagian secara alamiah saling terkait. Bahwa Tuhan Marga adalah marga, yang ketiga, bahwa Tuhan Marga adalah marga itu sendiri, dan yang keempat, totemisme merupakan bentuk yang paling dasar atau primitif, serta merupakan bentuk yang asli dari agama yang dikenal manusia. Dengan maksud bahwa totemisme terdapat dalam masyarakat dengan kultur, material, dan struktur sosial yang paling sederhana yang harus dijelaskan tanpa meminjam elemen agama terdahulu. Kepada pemakalah yang lain, jika ingin menambahkan dan menjawab pertanyaan lainnya, dipersilakan. Saya izin mencoba menjawab pertanyaan Sarifah. Bagaimana Durkheim memandang agama dalam kehidupan masyarakat? Durkheim juga memandang agama hanya dari segi fungsinya saja, yang menurutnya hanya untuk mengukuhkan dan menegaskan solidaritas kelompok sebagai hal yang memiliki signifikansi simbolik bagi suatu kelompok atau masyarakat. Hal ini yang membuat Durkheim dipandang telah terjebak pada sifat reduksionis, di mana moral dan religi direduksinya kepada yang sosial. Padahal dalam kenyataannya, relasi pengalaman kejiwaan yang bersifat moral dan religius dengan yang rasional tidak terbentuk sesederhana yang dikatakan Durkheim. Mungkin pemakalah yang lain ada yang ingin menambahkan. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Rifka tentang pemikiran Emil Durkheim tentang masyarakat. Jadi, menurut Emil Durkheim, masyarakat itulah yang menjadi penentu apakah sesuatu itu sakral sementara, sementara yang lainnya itu bersifat profan. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa Durkheim itu menjelaskan bahwa masyarakat dan agama itu adalah sama. Ia menyatukan bahwa Emil Durkheim itu bahwa agama itu tidak lain adalah cara masyarakat untuk memperlihatkan dirinya dalam bentuk fakta sosial non-material. Fakta sosial non-material itu adalah sesuatu yang dianggap nyata, seperti yang jadi seperti itu. Mungkin yang lain ada yang ingin menambahkan. Karena sudah terjawab semua, kita sambung ke sesi kedua. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan.
Saya ingin bertanya, bagaimana masyarakat berubah menurut pandangan Emile Durkheim? Terima kasih. Saya mau bertanya, tolong jelaskan karakteristik fakta sosial menurut Emile Durkheim. Terima kasih. Saya izin bertanya, berdasarkan pemikiran Emile Durkheim apa yang menghubungkan fenomena bunuh diri dalam lingkungan masyarakat? Terima kasih. Kepada pemakalah yang ingin menjawab, dipersilakan. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Safana Azahra tentang bagaimana masyarakat berubah menurut Durkheim atau perubahan sosial. Jadi perubahan sosial itu menurut Durkheim dapat terjadi itu sebagai hasil dari faktor-faktor ekologis dan demografis. Nah, di mana perubahan yang terjadi itu dapat mengubah kehidupan masyarakat dari kondisi tradisional ke dalam kondisi masyarakat modern, dari kondisi kehidupan masyarakat yang diikat oleh solidaritas mekanik itu kepada kondisi masyarakat yang diikat oleh solidaritas organistik gitu. Solidaritas mekanik dan solidaritas organik tadi kan merupakan pembagian masyarakat menurut Emile Durkheim ya. Nah, beda di antara keduanya, antara solidaritas mekanik tadi itu, kalau solidaritas mekanik itu hubungan masyarakat yang akrab, lebih ke keluarga begitu. Kemudian kalau yang solidaritas organistik itu hubungan kemasyarakatan. Jadi kalau lebih ke butuh atau kalau ada kepentingan begitu. Mungkin ada yang bisa menambahkan, teman-teman? Saya izin mencoba menjawab pertanyaan dari Siti Beli. Bagaimana pemikiran Emile Durkheim? Apa yang menghubungkan fenomena bunuh diri dalam lingkungan masyarakat? Emile Durkheim, tokoh sosiologi klasik yang terkenal dengan teori bunuh diri. Dalam bukunya Suicide, Emile Durkheim mengemukakan dengan jelas bahwa yang menjadi penyebab bunuh diri adalah pengaruh dari integrasi sosial. Teori ini muncul karena Emile Durkheim di dalam lingkungannya terdapat orang-orang yang melakukan bunuh diri, yang kemudian menjadikan Emile Durkheim tertarik untuk melakukan penelitian di berbagai negara mengenai hal ini. Peristiwa bunuh diri merupakan kenyataan-kenyataan sosial tersendiri yang karena itu dijadikan sarana penelitian dengan menghubungkannya terhadap struktur sosial dan derajat integrasi sosial dari suatu kehidupan.
Saya mencoba menjawab pertanyaan Safina terkait karakteristik fakta sosial. Pertama itu eksternal, yaitu di luar individu. Artinya bahwa fakta sosial ada sebelum individu ada dan akan tetap ada setelah individu tidak ada. Kedua, determined coercive, yaitu fakta sosial memaksa individu agar selalu sesuai dengan si fakta sosial ini. Terus yang ketiga itu general, yaitu tersebar luas dalam komunitas atau masyarakat, milik bersama dan bukan milik individu. Barangkali ada yang ingin menambahkan, dan pada Bapak yang ingin mencoba menambahkan, dipersilakan. Baik, jika sudah tidak ada yang bertanya, saya alihkan kepada Bapak. Dipersilakan. Mungkin 3 orang penanya lagi ya. Ya, sembari menunggu untuk kelompok selanjutnya, silakan. Yang kelompok sebelumnya ya. Kelompok sebelumnya siapa? Saya Bapak. Mohon maaf, Ya, sebentar silakan. Pak. Baik. Mana ya? Bapak Muhammad, sebentar Pak.
Baik, kesimpulannya yaitu Max Weber adalah seorang politik, ekonomi, geograf, dan sosiolog dari Jerman yang lahir ininya pada... bisa ditampilkan nggak? Yang sudah direvisi. Sebentar, Pak. Ada yang bisa bantu share screen nggak? Ya, adapun kesimpulannya yaitu Max Weber adalah... Dibacakan dulu ya yang teori yang terkenal kemarin. Perlu kesimpulan. Teori-teori yang kemarin, Pak. Ya, teori-teori yang terkenal ya. Dari Max Weber, nanti setelah itu ke kesimpulan. Cak, scroll atas, Cak. Ke bawah. Ini sudah direvisi ya? Belum? Bapak, kita ngambilnya yang masih tetap teori tindakan sosial, Pak. Sama ada yang apa sih teori yang terbesarnya Max Weber. Apa tuh? Cak, scroll bawah yang di kesimpulan. Ya, bukan di kesimpulan, di pembahasan. Itu belum dimasukin, Pak. Berarti Anda belum revisi ya? Baru setengahnya, Pak. Ya, setengahnya yang mana? Ya, kayak benerin logo gitu, Pak. Terusnya kayak kesimpulan. Terus Ya, ada... yang penting itu yang ini ya, yang teori-teorinya. Kalau logo mah nanti bisa di bagian terakhir ya. Jadi gimana, Pak? Berarti belum ada tambahan sama sekali ya? Udah nambahin, tapi nya di kesimpulan, Pak. Ya, maksudnya ditambah di kesimpulan, di pembahasan nggak ada, itu berarti simsalabim ya? Anda nggak bahas, tiba-tiba langsung menyimpulkan gitu. Iya, itu jadi lebih ini lagi. Kalau Anda menyebutkan di situ, tapi tidak ada di pembahasan, itu ceritanya gimana? Niatnya habis ini, Pak. Iya. Kemarin kan minimal kita minta 3 ya, atau 2. Kemarin kan udah dijelaskan ya sebagian. Tapi itu yang kan tindakan teori-teorinya kan itu kan banyak ya, Pak ya. Itu terserah kita, Pak. Kita mau bahas nambahin yang mananya aja. Iya, kemarin kan udah disampaikan ya. Iya. Ada berapa poin ya, paling tidak terkait dengan sosiologi ya, jangan juga terlalu jauh.
Ini kan makalah Anda itu identik ya, atau sama dengan makalah-makalah di internet ya, sama hampir sama persis ya. Kalau definisi sosial itu apa? Di sini saya pengertiannya Pak, paradigma definisi sosial itu berbicara mengenai perilaku seorang individu aktif yang mampu menciptakan sebuah realitas sosial tersendiri. Contoh dari definisi sosial itu kayak ketika seorang melakukan sesuatu aktivitas, maka aktivitasnya tersebut terdapat sebuah tujuan, di mana tujuan ini mampu menciptakan membentuk sebuah realitas sosial tersendiri. Bedanya dengan ini apa? Dengan fakta sosial. Kalau fakta sosial itu berbicara mengenai sebuah batasan bagi perilaku manusia, Pak. Yang mau tidak mau harus dipatuhi. Coba ke atas lagi makalahnya. Coba ke atas lagi. Coba ke atas lagi. Logonya udah diganti belum? Coba font besar. Udah ya, coba ke bawah lagi. Bawah. Bawah lagi. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Bawah lagi dikit. Ya, kemarin kan sudah diminta ya untuk dilengkapi terkait dengan teori-teori. Coba lagi. Ya, kemarin seingat saya diminta ya, diperbaiki di teori yang terkenal kan. Ini memang belum dikerjakan atau gimana? Makalah? Udah mencari sih Pak, kayak misalnya apa tadi teori Max Weber dalam ekonomi gitu, dalam sosiologinya kayak gitu. Cuman tadi masih kayak mikir juga, maksudnya bukan sekarang sih, tapi kemarin-kemarin ini. Maksudnya yang dimasukin itu terserah kita gitu maksudnya Pak. Kemarin kan sudah disampaikan ya, Anda boleh memilih berapa teori ya. Kemarin kan kita udah kasih opsi ya. Apa misalnya teori birokrasi, boleh. Atau misalnya teori tentang tafsir budaya, Max Weber ya, atau misalnya terkait dengan sosiologi agama Max Weber ya.
atau definisi sosial atau tindakan sosial boleh ya. Jadi jangan juga terlalu jauh ya. Kan kita udah kasih opsi boleh ngambil 2 atau 3 pembahasan ya. Nanti Anda jelaskan apa sih misalnya teori birokrasi menurut Max Weber ya. Itu yang kemarin kita minta, tapi ternyata belum diperbaiki ya. Ini belum diperbaiki kenapa? Bapak, saya ingin berbicara ya Pak. Ya. Jadi seperti Pak, sebetulnya saya juga sudah mencari teori-teorinya sudah dapat Pak 3 sesuai dengan yang Bapak minta kemarin. Tapi memang belum dimasukin karena yang revisi kan Rindi. Terus laptop saya nge-lag terus Pak, dari udah 2 minggu ini nge-lag terus. Terus ditambah Rindi susah dihubungi karena handphonenya. Jadi itu juga bingung Pak buat masukinnya kayak gimana gitu Pak. Tapi kalau untuk teori-teorinya sudah ada, Pak. Ya, kalau begitu yang ada aja dijelaskan sebagian. Baik, Bapak. Bentar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teori dari Max Weber yang pertama itu ada teori tindakan sosial. Max Weber ini menganggap bahwa hubungan sosial dihubungkan dengan tujuan-tujuan manusia melakukan tindakan. Dan ciri pokok dari sasaran Max Weber itu yang pertama, tindakan manusia menurut aktor yang bersifat subjektif yang berupa tindakan nyata. Selanjutnya, tindakan nyata bersifat membatin sepenuhnya. Tindakan meliputi pengaruh positif dari suatu situasi yang sengaja diulang dan dalam bentuk persetujuan diam-diam. Lalu tindakan itu diarahkan pada seseorang atau beberapa individu. Selanjutnya, tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain. Nah, Max Weber ini dalam teori tindakan membedakan tindakan sosial dengan perilaku manusia ketika bertindak itu memberikan arti subjektif yang berorientasi pada tujuan dan harapan. Pada sosiologi, Max Weber menyatakan bahwa tindakan merupakan suatu makna subjektif kepada perilaku yang terbuka dan tertutup, yang bersifat subjektif yang mempertimbangkan perilaku orang lain. Hal ini memang diorientasikan pada tindakan dan perilaku. Selanjutnya ada teori interaksionisme simbolik. Menurut Max Weber, teori interaksionisme simbolik ini menjelaskan bahwa individu bertindak sesuai dengan interpretasi mereka terhadap makna yang ada pada dunia. Teori ini juga menjelaskan bahwa setiap orang memberikan makna pada simbol yang kemudian mereka interpretasikan secara subjektif pada simbol-simbol tersebut. Nah, teori ini memberikan perspektif pada sosiolog
untuk dapat mempertimbangkan keberadaan simbol dan detail pada kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mencari tahu arti dan makna di balik simbol-simbol. Selain itu, bagaimana hal tersebut dapat membantu orang lain berinteraksi satu sama lain, dilihat dari level analisisnya. Teori ini berada pada tingkat mikro dengan melihat interaksi antar individu satu sama lain. Selanjutnya ada teori Max Weber tentang ini, teori ekonomi. Sebentar. Selanjutnya itu ada teori tentang ekonomi. Teori sosiologi tentang ekonomi. Nah, teori ini hubungan etika sebentar. Nah, ini tuh tentang masyarakat organik dengan divisi kerja atau pembagian kerja tinggi, merupakan sumber patologi. Nah, analisis ini itu seperti afiliasi anggota masyarakat bergeser pada kelompok kerja atau profesi mekanik, masing-masing kelompok profesi yang mempunyai kepentingan sendiri-sendiri sesuai tujuannya. Selanjutnya ada individualisme, tentang individualisme tinggi yang mendorong orang-orang menjadi semakin tidak sama, ingin mandiri dan mengembangkan kemampuan atau kepentingan sendiri. Terus juga ada heterogenitas divisi, kerja dan individualisme merusak nilai-nilai norma bersama, juga melemahkan kesadaran dan ikatan bersama. Ini tuh apa sih? Satu masalah-masalah yang ditemukan oleh Max Weber, yang ditemukan solusinya yaitu badan-badan kontrol harus dinamis, selalu menegaskan kembali pola normatif dasar yang melandasi keteraturan sosial. Jadi hubungan dari ekonomi tersebut intinya sih kayak adanya masyarakat atau individualisme yang mengadakan kelompok kerja atau profesi mekanik, masing-masing kelompok yang memiliki kepentingan sendiri-sendiri sesuai dengan tujuannya untuk menggapai ekonomi dari sosiologi tersebut. Seperti itu. Seperti itu, Bapak. Ya, baik. Untuk kelompok ini, ya, screen-nya bisa dimatikan ya. Ya, baik. Untuk Emil Durkheim, sudah disebutkan ada suara saya kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Ya, di sini hujan deras ya, baik. Yang pertama, sebelum ini karena kita masih ada berapa menit ya. Yang pertama, sebelum saya lupa, ini ya. Ini kalender akademis seperti yang teman-teman sekalian sudah pahami semua.
untuk perkuliahan ya 17 sampai 27 Mei ya. Ya, kemudian untuk libur teman-teman sekalian libur dari tanggal 25 sampai 13 ya. 13 Mei. Nah, 13 ke 23 ini UAS ya. Jadi kita masih ada satu pertemuan di sini ya. Sedangkan makalah masih ada 2 ya. Berarti memang harus kita mengambil waktu ekstra ya. Apakah setelah Lebaran atau sebelum Lebaran? Saya kira kalau teman-teman sekalian memang makalahnya sudah siap. Nanti bisa minggu ini bisa diselesaikan. Minggu ini bisa diselesaikan sehingga kita butuh waktu tambahan dua sesi ya. 2 sesi dengan durasi 1 sesi 100 menit ya, karena 2 SKS. Berarti masih ada 200 menit ya. Kalau misalnya ingin menyelesaikan sebelum Lebaran ya, teman-teman sekalian. Nah, tanggal ini merupakan tanggal input nilai ya. Jadi nanti teman-teman sekalian yang bermasalah, silakan komplain, silakan nyampaikan keluhan sebelum tanggal ini ya. Kalau sebelum tanggal ini masih diproses ya, tapi kalau sudah lewat dari sini nilai sudah diserahkan ke fakultas ya. Berarti untuk pelaporan semester ini sudah tertutup ya, jadi tidak ada lagi perbaikan. Makanya nanti mohon untuk diperhatikan, apalagi yang mengulang, apalagi di sini untuk tanggal ini menjadi tanggal penting ya, tanggal UAS sampai di sini tolong di standby ya, karena yang mengulang kemudian yang ini, karena kalau Anda tidak ini nilainya tidak keluar ya, kalau misalnya tidak memenuhi persyaratan. Ini ya, tolong diperhatikan. Baik, saya kira itu ya kalau terkait dengan jadwal, kalau teman-teman sekalian ini bisa ya sebelum Lebaran kita selesaikan. Jadi nanti setelah Lebaran sisa ujian akhir semester ya. Tapi kalau tidak ada informasi, berarti kita tetap di tanggal 13 ke atas, berarti tanggal 16 ya. 16 Mei kita 16 Mei kita ini ya, kita apa istilahnya? Kita lanjutkan lagi ya di 2 sesi terakhir. Nah, ini terkait dengan kalender akademik ya, teman-teman. Baik, untuk sampai sini ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada, bukan ya. Nanti ini bisa digeser ke sini sedikit ya. Geser sini sedikit ya. Supaya sejajar. Kemudian untuk catatan kaki dimasukkan dikit ya. Dimasukkan dikit ke sini. Di tab.
banyak istilah-istilah yang perlu diperbaiki ya. Jadi untuk pemakalah kita sudah tidak menggunakan IBIT ya. Ini beda, ini juga beda ya. Jadi kita tidak menggunakan lagi IBIT, OPCIT ya. Saya kira ini sudah berulang kali disampaikan ya. Nanti silakan lihat di buku pedoman. Ini untuk teori fakta sosial dan ini sepertinya masih bisa ditambahkan penjelasan ya. Ini masih sangat ini penjelasan terutama di bagian solidaritas ya dan di fakta sosial ya, nanti ditambahkan lagi sebagian materi. Kalau untuk jurnal daftar pustaka nggak perlu pakai begini lagi ya. Nanti dilihatlah di buku pedoman. Saya kira itu. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ya, jadi saya jelaskan sedikit terkait dengan fakta sosial ya. Dalam ilmu sosial seperti yang kita ketahui, kita akan membahas terkait dengan interaksi sosial ya. Interaksi bahwasanya manusia sebagai makhluk sosial ya. Manusia membutuhkan orang lain untuk melangsungkan kehidupannya. Nah, dalam teori sosial untuk menjelaskan tentang hal tersebut paling tidak ada 3 paradigma ya. Paradigma ya sudut pandang, cara pandang untuk melihat objek materi yang dikaji secara saintifik ya, secara ilmiah. Nah, di paradigma itu ada 3 seperti yang teman-teman sekalian sudah jelaskan, sudah tuliskan. Ada paradigma fakta sosial, ada paradigma definisi sosial, ada paradigma perilaku sosial ya. Fakta sosial lebih melihat bahwasanya interaksi sosial itu dilihat dari aspek sistem ya, dilihat dari masyarakat yang memberi pengaruh terhadap individu ya. Jadi sudut pandang yang dibangun bahwasanya individu yang ada, masyarakat yang ada itu merupakan akumulasi dari adanya institusi, adanya sistem ya, adanya nilai etika budaya yang ada dalam sebuah masyarakat ya. Jadi dari eksternal ke internal. Ya, dari eksternal ke internal, dari masyarakat itulah yang memberi pengaruh terhadap individu ya. Maka teori-teori yang dibangun itu lebih banyak teori fungsional ya, bahwasanya dalam masyarakat ini harus ada fungsi sebagai pendidikan, sebagai kesehatan ya, tempat ibadah ya, menjalankan fungsi-fungsi sehingga dia menyatakan dalam struktur sosial, dalam menjelaskan tentang aspek sosial dia berpandangan bahwasanya institusi-institusi sosial yang ada, realitas sosial itu dilihat dari sudut pandang bahwasanya ada kekuatan yang memaksa individu untuk mengikuti aturan-aturan sosial yang telah ada sebelumnya ya. Apa berupa nilai, berupa etika, inilah yang disebut sebagai faktor sosial ya. Jadi sudut pandang yang dibangun berdasarkan dari umum ke khusus ya, dari masyarakat ke individu. Ya, maka teori-teori yang digagas salah satunya ini ya. Nah, Emile Durkheim salah satu tokoh dalam kajian fakta sosial ya. Nah, justru ini akan bertolak belakang dengan apa yang disebut sebagai definisi sosial ya. Definisi sosial lebih mementingkan bagaimana sih individu memberi pengaruh ya atau melakukan tindakan sosial
terhadap masyarakat ya. Jadi sudut pandang yang dibangun berdasarkan sudut pandang individu ya, individu yang memberi pengaruh kepada masyarakat. Dua kekuatan besar inilah yang ada dalam keilmuan paradigma sosial ya, keilmuan sosial. Nah, definisi sosial itu lebih mengedepankan teori-teori terkait dengan fenomenologi ya, terkait dengan interaksionisme, terkait dengan tindakan sosial ya, bagaimana seseorang bertindak ya, kemudian bagaimana fenomenologi ya berdasarkan perspektif si pelaku kebudayaan atau pelaku sosial, kemudian bagaimana juga misalnya mendefinisikan terkait dengan ini ya, mendefinisikan terkait dengan aktivitas-aktivitas atau tindakan sosial yang ada dalam masyarakat. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan Emile Durkheim, paling tidak kita akan menjelaskan terkait dengan teori agama ya, teori agama seperti yang tadi sudah dijelaskan. Ada juga teori bunuh diri, ada juga teori fakta ya. Kemudian yang terakhir solidaritas sosial ya. Menurut dia, karena sudut pandang yang dibangun berdasarkan dari sesuatu yang umum ke khusus, maka teori solidaritas sosial dibagi menjadi dua ya. Ada yang disebut sebagai solidaritas mekanik, ada yang disebut sebagai solidaritas organik ya, seperti yang disebutkan dalam makalah. Solidaritas mekanik itu sebenarnya lebih banyak menjelaskan terkait dengan solidaritas ya, atau apa sih yang merekatkan antar sebuah individu dalam sebuah komponen masyarakat ya. Biasanya ini berada dalam komponen masyarakat pedesaan ya. Sedangkan komunitas ya atau solidaritas organik itu lebih banyak dijumpai di masyarakat perkotaan seperti yang tadi sudah disebutkan ya. Ada beberapa perbedaan tentunya antara solidaritas sosial, solidaritas organik, dan solidaritas mekanik. Kalau kita berbicara terkait dengan solidaritas mekanik ya, memang ini lebih banyak dilihat ya bahwasanya masyarakat itu adanya persamaan ya. Jadi tingkat homogenitas yang tinggi, kemudian adanya persamaan sifat ya, walaupun di sisi yang lain mereka masih ini ya tidak terlalu banyak bergantung kepada individu. Ya, maksudnya apa? Di masyarakat seperti yang dijelaskan dalam teori-teori sosial sebelumnya, teori sosial itu menceritakan ya bagaimana sih seseorang bisa hidup ya, bisa berinteraksi, bisa mencari penghidupan ya, bisa bermasyarakat ya, kemudian bisa membentuk relasi sosial sampai akhirnya menjalani kehidupan ya di dalam masyarakat, merupakan bagian dari masyarakat. Kalau kita lihat dalam beberapa teori seperti yang disebutkan, masyarakat pedesaan memiliki sifat-sifat yang disebutkan ya, memiliki homogenitas yang tinggi, kemudian persamaan sifat. Kenapa disebutkan seperti itu? Karena mereka sepenanggung ya, senasib, seperjuangan ya, kemudian di sisi yang lain mereka bersama-sama mencari penghidupan sendiri, kemudian tidak terlalu bergantung dengan individu yang lain ya, tapi di sisi yang lain mereka memiliki rasa yang tinggi. Maksudnya apa? Teman-teman sekalian bisa melihat bahwasanya sumber kehidupan atau kehidupan satu siklus kehidupan di desa itu tentu berbeda dengan satu siklus kehidupan yang ada di kota ya. Satu siklus kehidupan di desa itu lebih didominasi oleh individualisme ya, atau adanya persamaan dan ketidaktergantungan terhadap individu yang lain ya. Maksudnya apa? Mereka berusaha untuk memenuhi kehidupan mereka, tidak terlalu banyak bergantung kepada orang lain. Sehingga kita lihat di desa ya, mereka misalnya ingin makan mereka menanam sendiri ya, ingin makan ayam mereka beternak sendiri, ingin mencuci mereka mencuci sendiri. Tentu paradigma ini berbeda di solidaritas organik ya, mereka dipersatukan karena adanya perbedaan ya, perbedaan di kota seperti yang kita lihat. Satu siklus di kota itu semuanya sudah membutuhkan orang lain ya, membutuhkan tempat membeli air minum, kita membutuhkan laundry untuk mencuci, membutuhkan ini karena memang siklusnya sudah berbeda ya. Ketergantungan terhadap orang lain itu justru lebih besar ya, lebih tinggi. Jadi kita tidak bisa menjalankan satu siklus kehidupan kita tanpa bantuan orang lain ya. Tentu ini beda dengan di kota kan, desa dan di kota ini salah satu
yang disebutkan ya, sehingga dia menjelaskan solidaritas yang ada di desa biasanya lebih tinggi ya, beda dengan yang ada di masyarakat perkotaan ya, biasanya dia terspesialisasi. Inilah yang dijelaskan ya dalam teori solidaritas ya, untuk menjelaskan kenapa sih kita antar manusia saling berhubungan ya. Ya, kira-kira begitu ya teori dasarnya. Kenapa sih kita membutuhkan tukang sampah misalnya ya? Kita membutuhkan penjual ya, kita membutuhkan nelayan, kita membutuhkan, karena ada ketergantungan ya, ketergantungan hidup, saling membutuhkan. Ya, saling membutuhkan antar orang lain, inilah yang dijelaskan ya. Nah, kemudian yang tadi juga salah satu karya yang disebutkan terkait dengan teori bunuh diri ya. Maksudnya adalah bunuh diri kalau dilihat dari perspektif individu, definisi sosial, maka lebih banyak kita berbicara mengapa sih si fulan itu bunuh diri ya. Tapi kalau kita lihat dari fakta sosial, kita tidak bertanya seperti itu ya, tapi apa sih ya sistem ya, atau misalnya apa sih yang ada di dalam masyarakat itu yang memberi pengaruh sehingga orang ini bisa bunuh diri ya. Adanya perubahan struktur sosial, adanya represif, adanya tindakan-tindakan sosial ya, adanya alienasi sosial ya, sehingga angka bunuh diri semakin tinggi dalam sebuah sistem masyarakat ya. Jadi kita melihat masyarakat itu adalah sebagai bagian daripada sistem ya. Tapi kalau definisi sosial melihat masyarakat itu menjadi sebagai bagian dari individu ya, tentu ini menjadi sesuatu yang berbeda, sehingga kalau orang fakta sosial meneliti terkait dengan ini, maka yang dijelaskan itu lebih banyak menjelaskan tipe-tipe masyarakat. Kenapa masyarakat ini angka bunuh dirinya lebih sedikit daripada masyarakat ini ya, bukan memahami kenapa si fulan itu mau bunuh diri ya. Ya itulah yang sehingga ditulislah fakta-fakta sosial yang menjelaskan misalnya ya bahwasanya banyaknya patologi sosial ya, banyaknya kesenjangan sosial, atau misalnya rendahnya hubungan sosial antar masyarakat ya, rendahnya penghargaan sehingga masyarakat merasa tidak dibutuhkan ya, individu merasa tidak berguna lagi dan seterusnya, sehingga mengambil jalan-jalan pintas seperti yang disebutkan bunuh diri ya. Ya alhamdulillah di negara kita tidak seperti beberapa negara yang dianggap maju ya, seperti Korea, seperti Jepang ya. Kalau mereka salah sedikit, dikit-dikit bunuh diri ya. Karena mereka menganggap lagi tidak ada harapan, tidak ada lagi perbaikan, tidak ada lagi yang merasa gagal ya, sampai di tradisi Jepang itu ada harakiri ya. Kalau misalnya gagal dalam menjalankan tugas langsung bunuh diri, saya kira di negara kita tidak seperti itu ya. Dipecat pun mereka masih ketawa-ketawa ya. Tapi kalau di sana sedikit stres langsung bunuh diri ya, karena di sisi yang lain juga kita masih ada harapan ya, ada Tuhan ya, ada tempat bergantung, ada tempat ini, karena memang dianggap ya kira-kira seperti itu ya, sehingga fenomena-fenomena sosial itulah yang dijelaskan ya secara spesifik, secara ini dalam kajian-kajian sosial ya. Kemudian ya ini memang fakta sosial seperti yang tadi sudah disebutkan, ada adat, ada kebiasaan, ada norma ya. Kemudian karya-karya tadi sudah disebutkan juga ya. Saya kira itu saja yang penting ya untuk dijelaskan. Paling tidak kalau teman-teman sekalian ditanya apa sih ya yang penting dari Emile Durkheim, ya paling tidak terkait dengan fakta sosial ya. Dia masuk kategori fakta sosial, kemudian paling tidak tentang agama ya, kemudian solidaritas ya. Ya kalau mau ditambah terkait dengan teori bunuh diri paling tidak itu ya. Jadi kalau teman-teman sekalian ditanya apa sih dari Max Weber ya, apa sih dari Ibnu Khaldun, apa sih dari ini, paling tidak teman-teman sekalian ada gambaran ya. Paling tidak kalau tidak bisa semua, paling tidak ada satu lah yang paling menonjol yang teman-teman sekalian kuasai. Baik, saya kira masih ada waktu 5 menit ya. Silakan kalau ada pertanyaan.
Kalau tidak ada, kita masih ada 4 menit ya. Coba kita tanya. Nah, saya tanya yang tidak mengaktifkan kamera ya. Ada Sulfiana. Sulfiana, Pak. Ya. Ya, Pak. Tugasnya sudah selesai ya? Tugas minggu kemarin? Sudah, Bapak. Ya. Bisa dijelaskan terkait dengan fakta sosial? Wan, sudah ditulis ya? Ya, Pak. Yang saya pahami sih, yang saya pahami, Pak, fakta sosial itu seluruh cara bertindak yang umum dipakai masyarakat dan tidak terlepas dari nilai-nilai atau norma-norma yang telah dijalankan oleh masyarakat. Tugasnya nomor berapa? Nggak dikasih nomor, Bapak. Ini yang mana tugas Anda? Ini ya? Tugas Anda yang mana? Namanya Sulfiana, Bapak. Ini nggak ada nih. Kelas 4 B, Pak. Nggak ada nomornya, Bapak. Bapak, mohon maaf, itu sepertinya bukan kelas kita. Oh, bukan. Ini kelas berapa nih? 4D, Bapak. Kelas 4D. Oh, dia di, mohon maaf ya, dia di di slide yang satunya ya, di tab baik ini ya. Tugas 4 ya. Yang ini ya. Ya, baik. Jadi untuk hari ini tidak ada tugas ya, karena tugas sebenarnya mendefinisikan fakta sosial, tapi sudah dikerjakan di minggu sebelumnya ya. Jadi kita sisa 2 kali pertemuan, waktunya juga sudah habis. Terima kasih ya atas partisipasinya. Baik, terakhir masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita akhiri ya. Baik, kita akhiri. Ya, silahkan. Bapak, saya mau bertanya terkait yang waktu itu UAS-nya nggak ke input itu bagaimana, Pak? Yang UTS ya? Iya, Bapak. Ya, jadi nanti biasanya di sini ya. Biasanya di sini ya. Nanti Anda standby saja di tanggal ini ya. Nanti kita akan adakan ujian susulan ya. Dan perbaikan baik yang UTS maupun yang lain ya. Dan juga untuk yang
alpanya banyak ya, mohon maaf ya, mungkin kalau tidak bisa diberikan nilai paling harus diganti dengan mengkodok ya, dengan tugas tambahan yang banyak ya, supaya bisa diakui ya untuk bisa ikut UAS. Jadi nanti di sini ya, setelah UAS kan nanti Anda di sini UAS tanggal 25 ya. 25 ya, kalau nggak di 25 Mei Anda UAS di sini. Nanti setelah itu kalau sudah kita periksa baru kita rilis daftar-daftar yang ikut perbaikan ya, baik itu perbaikan UTS ya maupun perbaikan UAS ya. Plus juga yang tidak memenuhi syarat kehadiran ya. Jadi nanti semua yang ini tolong diselesaikan ya. Kalau Anda tidak menyelesaikan ya wassalam. Kita kasih waktu dan tanggal 23 sampai 28 ya, karena di tanggal 3 ini sudah kita menyerahkan nilai ya. Saya kira seperti itu. Baik, Bapak. Baik, cukup ya, karena waktunya juga sudah lewat 2 menit. Terima kasih sekali lagi kepada pemakalah. Nanti untuk pertemuan terakhir kita jelaskan lagi ya terkait dengan mekanisme revisi makalah dan berapa poin-poin ya, kisi-kisi terkait dengan soal jawaban ya, soal UAS yang akan diberikan. Baik, naktabi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.